Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo, dan kali ini saya mau mereview sebuah smartwatch dari brand yang bisa dibilang kurang terkenal, khususnya di Indonesia ya. Ini adalah brand CueBot. Buat kalian mungkin ini brand yang agak aneh namanya, karena memang baru kedengeran juga di Indonesia. Dan memang setelah saya cari tahu, si CueBot ini memang dia tuh udah pernah bikin juga, atau udah pernah produksi juga smartwatch di negaranya di Cina. Dan memang alasan kenapa dia kurang terkenal, karena memang distribusinya sendiri ini masih kurang ke negara-negara lain, jadi masih di Cina aja. Dan ini smartwatchnya di sini kita akan review. Kebetulan saya juga udah pernah nyobain smartwatchnya ini sekitar 1 mingguan, dan udah bisa kasih kesimpulan apakah smartwatchnya ini worth it buat dibeli. Pertama-tama saya mau ngebahas soal packagingnya dulu. Untuk boxnya sendiri ini tuh bentuknya panjang kayak gini, dan di dalamnya ini kalian bakal dapetin 1 unit smartwatch pastinya, kabel charger, dan manual book, dan 1 buah strap cadangan. Yang mana jarang banget ada smartwatch yang ngasih strap cadangan di paket pembeliannya. Apalagi strapnya ini tuh punya style yang berbeda dari strap bawaannya yang terkesan polos. Dimana untuk strap cadangannya ini punya garis-garis ala-ala strap kulit dengan jahitan samping, dan kedua strapnya ini juga terbilang cukup tebal ya. Anyway, di luar dari strapnya, material yang digunakan di sini juga berbahan metal, baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Yang mana ini tuh bagus banget buat ketahanannya juga pastinya. Tapi sayangnya smartwatch ini tuh agak sedikit berasa berat pas dipakai. Dan jujur buat kalian yang biasa pakai jam yang agak enteng dan simple, kayaknya nggak bakal cocok kalau harus pakai smartwatch ini. Kalau dilihat dari penampakannya juga, ini tuh smartwatch memang jelas kurang cocok buat dipakai cewek ya, dan cenderung lebih cocok buat cowok aja. Tapi anehnya di smartwatch ini malah ada satu fitur yang cewek banget, yaitu fitur buat ngecek masa menstruasi cewek. Walaupun memang pas di tap ternyata fiturnya ini nggak bisa dipakai ya. Mungkin karena dia tuh ngedeteksi gender di profil yang kita masukkan di awal pas pertama kali kita pakai smartwatchnya atau install aplikasinya. Hal selanjutnya yang mau saya bahas di sini adalah 2 buah tombol yang ada di sebelah kanan smartwatch yang ini. Jadi 2 tombol ini tuh punya ukuran yang sama, namun untuk yang bagian atasnya ini dikelilingi lingkaran merah yang memang jadi penanda dari fungsi masing-masing tombolnya. Dimana untuk tombol bagian atasnya berfungsi sebagai tombol power, sedangkan untuk tombol bagian bawah ini fungsinya buat masuk ke daftar fitur-fitur atau fitness tracker yang punya 10 mode. Di antaranya adalah mode jogging, hiking, bersepeda, dan lain-lain. Dan bukan cuma itu aja, di smartwatch ini juga ada beberapa fitur lain seperti monitoring langkah kaki, kualitas tidur, detak jantung, notification, alarm, stopwatch, musik kontrol, find my phone, dan fotografi, dan masih banyak lagi. Anyway, untuk menu photograph-nya sendiri ini bisa dibilang jarang banget kita temuin di smartwatch lain. Dimana untuk fungsinya sendiri ini adalah kalian bisa menggunakan smartwatch ini buat ngambil gambar dari kamera HP kalian, tapi bukan dari aplikasi kamera bawaan, melainkan fitur kamera yang ada di aplikasi smartwatch-nya. Selanjutnya yang mau saya bahas adalah kualitas layarnya. Jujur saya tuh agak sedikit kecewa sebenarnya sama layarnya ini, yang gerakannya ini bisa dibilang nggak semulus smartwatch lain. Atau dengan kata lain, animasi yang ditampilkan di layarnya ini agak kurang smooth lah. Mungkin karena layar yang digunakan masih TFT. Anyway, di layarnya ini kalian juga bisa swipe ke bawah buat nampilin beberapa shortcut fitur dan sisa baterai kalian. Terus kalau kalian swipe ke kanan atau ke kiri, ada informasi aktual detak jantung, kualitas tidur, dan jumlah langkah kaki kalian. Dan kalian juga bisa swipe ke atas buat ngelihat notifikasi yang masuk, seperti misalnya dari chat WhatsApp dan aplikasi lainnya. Sayangnya untuk smartwatch-nya sendiri cuma nyediain 5 watch face bawaan yang nggak bisa di custom. Jadi watch face-nya ini ya cuma itu-itu aja. Tapi untungnya layar di watch face ini masih nyaman-nyaman aja sih kalau dilihat di bawah sinar matahari. Lanjut ke bagian bawah dari smartwatch ini ada PPG heart rate sensor dan magnetic charging. Dimana sebenarnya chargernya ini juga kayaknya bakal jarang banget kalian pakai, karena memang daya dari baterainya ini bertahan hingga 15 hari pemakaian. Dan untuk mode normalnya sendiri ini bisa sampai 30 harian untuk mode hemat dayanya. Dan informasi yang saya dapetin dari websitenya, kalau si smartwatch ini tuh bisa diajak nyelam ke dalam air sampai dengan kedalaman 50 meter. Walaupun memang saya sendiri pun belum pernah nyobain ya.
Oke, mungkin itu aja sedikit pembahasan saya soal si Cubot Smartwatch C3 ini. Buat kalian yang mau beli, linknya udah saya taruh di deskripsi video, bisa lewat Tokopedia atau bisa langsung ke official store-nya aja. Nah, buat kalian yang suka dengan videonya, silahkan klik tombol like aja dan dislike aja kalau nggak suka, dan mohon maaf nih kalau misalkan pembahasannya masih kurang teknis, karena emang ini based on pengalaman saya aja selama pakai si smartwatch ini. So, silahkan subscribe channel ini dan juga jangan lupa share videonya biar kita bisa terus semangat bikin video-video baru. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.